Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat ya, masih dalam bentuk iman dan Islam. Pada kali ini kita akan bahas terkait nikah online. Sebenarnya bagaimana sih hukumnya nikah online? Boleh apa enggak ya nikah online itu, seperti itu. Kita langsung saja terkait pengertian dari nikah online itu sendiri. Nikah online ini merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet ya. Jadi antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu wali dan saksi tidak saling bertemu atau kumpul ya dalam satu tempat. Saksi itu tidak saling bertemu dan kumpul di tempat yang mana yang ada dan tampilkan hanyalah bentuk visualnya ya dari kedua belah pihak, yang mana melalui bantuan elektronik baik itu seperti telekonferensi, video call ya, webcam atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet seperti itu. Jadi nikah online ini berarti secara otomatis mereka tidak saling tatap muka secara real ya. Kemudian nikah online juga bisa kita definisikan sebagai pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat ya, yang mana yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network yang memang untuk digunakan media online sebagai alat bantu seperti itu. Ini adalah nikah online. Sebenarnya nikah online ini kenapa ada ya? Karena apa? Yaitu karena berkembangnya IT itu sendiri seperti itu ya. IT itu berkembang, sedangkan hukum Islam itu selalu stagnan ya. Apa perlukah kita mengembangkan hukum Islam itu sendiri atau kita ikut kepada perkembangan IT itu ya. Jadi tinggal bagaimana kita mau mengambil inti dari hukum nikah muta ini nanti secara bagaimana pendapat para fuqahanya seperti itu ya. Oke, kita masuk kepada syarat ijab kabul menurut jumhur ulama. Mengapa syarat ijab kabul yang kita tekankan? Karena apa? Ini terkait tadi satu tempat ya, yang terkait satu tempat itu, karenanya yang terutama dibahas adalah terkait ijab dan kabul seperti itu. Ini ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya syarat ijab kabul itu itu harus diucapkan secara lisan ya. Kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat. Biasanya itu orang yang orang yang tidak bicara ya, dia nggak bisa tunawicara, yang nggak bisa bicara. Jadi dia boleh menggunakan tanda-tanda atau isyarat seperti itu. Kemudian dilaksanakan dalam satu majelis ya. Ini kesepakatan para jumhur ulama ya. Satu, tidak boleh maksudnya harus diucapkan secara lisan ya. Yang kedua, ini harus di tempat, misalkan satu tempat, satu majelis ya. Terus yang ketiga, antara ijab dan qabul ini tidak boleh diselingi oleh kata-kata atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sudah dilakukan. Jadi harus bersambung ya, tidak boleh terjeda, harus secara runtut, tidak boleh bersambung, tapi harus ada kesinambungan seperti itu. Yang keempat, tidak boleh digantung pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Ini sama kayak minggu kemarin yang telah kita bahas ya, yang mana nikah mut'ah, yang mana itu dibatasi oleh waktu tertentu seperti itu. Yang kelima, masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah ya. Jadi semua pihak itu wajib mendengar dan memahami. Ketika saksi itu tidak memahami ataupun yang menikah itu tidak memahami, dianjurkan untuk tidak menggunakan bahasa yang tidak dapat dipahami ya. Jadi sebisa mungkin kalau nanti mau menikah ya, kalian kok mau pakai bahasa Arab, jadi carilah orang yang memang dia tahu makna dari bahasa Arab tersebut, apa yang kalian ucapkan itu
seperti itu ya. Karena ini adalah menjadi syarat-syarat sahnya kesahan dari ijab dan qabul itu sendiri, seperti itu. Kemudian aturan yang mengatur tentang ijab dan qabul itu ada dalam di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Yang mana yang pertama itu adanya persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu mempelai pria dan mempelai wanita. Jadi keduanya itu setuju, tidak dipaksa. Jadi saling rela ya, mereka saling rela, tidak ada paksaan dan tidak ada yang memerintahkan, keinginan sendiri, seperti itu. Yang kedua, adanya izin dari pihak-pihak tertentu untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 21 tahun. Ini jelas ya, karena di bawah umur, jadi harus ada izin dari pihak-pihak tertentu yang biasanya disebut dengan dispensasi kawin, seperti itu. Jadi izin ini ya dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang tua atau salah satu orang tua dalam hal salah satunya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya. Ini menjadi syaratnya. Yang kedua, wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu kakek dan nenek. Jadi ini yang jadi poin penting terkait nikah online ini adalah poin yang pertama, yaitu adanya persetujuan dari pihak kedua belah pihak, yaitu pria dan wanita ya, pria dan wanita, yang mana ini harus saling rela ya. Jangan-jangan nanti ketika nikah online, jangan-jangan mereka belum saling mengetahui ya, udah nikahnya online tanpa ada bukan video call ya, jadi hanya melalui telepon, tidak bisa dideteksi siapakah, apa benar-benar ini calon mempelai pria ataupun calon mempelai laki-laki itu wanita itu sendiri, seperti itu. Kemudian perbedaan pendapat para ulama yang mana terkait pernikahan online ini ya, seperti itu. Jadi ada dua pendapat yang menjadi dua kelompok ya, yang mana mereka menafsirkan terkait terkait nikah ini, terkait nikah atau ijab qabul ini, ijab qabul dalam nikah mut'ah itu sendiri, seperti itu. Yang mana kelompok pertama ini yang dimaksud dengan ittihad al-majlis dalam ijab qabul itu harus dilakukan dalam satu waktu ya. Jadi upacara akad nikah itu harus dilakukan dalam satu waktu, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah, seperti itu. Di sini maksudnya adalah persyaratan satu majlis berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat ya. Jadi ini kalau menurut pendapat yang pertama itu yang penting kesinambungan antara waktu ijab dan qabulnya, bukan kesatuan tempat. Ini kelompok pertama ya. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab qabul dan ini sudah tidak terwujud, sehingga akad nikahnya dipandang tidak sah ya. Ini kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang kedua, kelompok ini berpendapat bahwasanya satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab qabul sementara ya, akan tetapi erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi ya. Ini tujuannya untuk melihat benar adanya ijab qabul ya antara pihak mempelai pria dengan yang mengakadkan. Ini kalau kelompok kedua gitu. Jadi bukan hanya masalah ijab qabulnya aja, tapi terkait saksinya juga penting, bahwasanya membuktikan bahwasanya telah terjadi akad nikah antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad itu, seperti itu ya. Ini perbedaan pendapat antara para ulama ya. Selanjutnya fatwa MUI ya terkait ini juga ada ya, dari Jawa Timur ya, yang mana mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon itu sah ya, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu hadis riwayat Ummu Habibah ya.
riwayat Ummu Habibah ini selain selain contoh sebagai pernikahan yang memang tidak langsung dihadiri dalam satu majelis ya, ini menjadi syarat sahnya atau menjadi rujukan bagi fatwa MUI di Jawa Timur. Alasannya kenapa? Karena hadis riwayat Ummu Habibah ini ya, dalilnya itu qot'i, yang mana mengatur tentang teknis akad nikah, sehingga masalah teknis tersebut adalah masalah ijtihadiyah ya. Jadi hadis itu qot'i, sehingga perlu adanya ijtihad ya. Pengertian satu majelis ini bukan mutlak harus satu makni ya, itu satu tempat ya. Akan tetapi juga bisa diartikan sebagai majelis zamani, satu waktu. Ini yang diijtihadi oleh MUI Jawa Timur seperti itu. Jadi di sana diperbolehkan untuk nikah online ya, karena merujuk pada hadis Ummu Habibah. Yang belum tahu riwayat hadis Ummu Habibah, silakan dicek ya terkait itu ya, mana pernikahan Ummu Habibah sang janda yang meninggal oleh suaminya karena suaminya itu kafir ya, murtad Jadi udah pernah masuk agama Nasrani, terus ikut ke agamanya Nabi, kemudian malah justru dia kembali lagi ke Nasrani hingga dia meninggal dan menjadi pemabuk seperti itu. Jadi ceritanya terkait ini nanti kalian bisa cek ya terkait hadis riwayat ini seperti itu. Munawir Az-Zali, Haji Maskuriyadi Denayar ya, Jombang ya, Jawa Timur juga. Ini juga berpendapat bahwasanya akad nikah menggunakan sarana telepon tidak sah. Jadi MUI itu mengesahkan, tapi ada beberapa tokoh yang memang tidak mengesahkan adanya nikah online ini. Alasannya apa? Alasannya tidak ada nas atau dalil yang menguatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis seperti itu. Apabila menyebutkan bahwa akad nikah melalui telepon itu sah ya, kemudian manusia tidak boleh membuat sesuatu atau merekayasa sendiri dalam pelaksanaannya kecuali ada nas atau asas yang memerintahkannya. Jadi ada dua pendapat di Jawa Timur ya, ada yang mengesahkan, ada yang tidak mengesahkan seperti itu. Kemudian kita lihat contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya terjadi pada riwayat Ummu Habibah. Cek ya, dicek dulu yang belum tahu riwayatnya. Setelah lihat video ini kalian harus ngecek riwayat dari Ummu Habibah. Nanti pasti banyak banget versi ya di situ. Kemudian pernikahan Gus Dur ini juga jelas ya. Gus Dur itu menikah juga menggunakan online yang akhirnya dia diwakilkan seperti itu ya. Kasus pernikahan melalui telepon ya, ini pernah terjadi juga sebagaimana yang ditulis oleh Satria Effendi dalam koran Banjarmasin ya. Post pada hari Jumat 5 Januari 2007, telah terjadi pernikahan melalui telepon antara seorang laki-laki berasal dari Mayong, Kabupaten Jepara dengan seorang gadis asal Karimun, Jawa, terus kabupatennya adalah Jepara. Kemudian berdomisili di dua tempat yang berbeda, dipisahkan oleh laut dengan jarak 100 km lebih ya. Pada suatu hari kan mereka sudah mempersiapkan atau sudah merencanakan pernikahannya, tapi karena pada hari itu cuacanya sangat buruk sehingga kedua belah pihak berinisiatif untuk melangsungkan pernikahannya menggunakan sarana handphone seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kasus ini berarti kan diperbolehkan ya nikah mut'ah ini, karena yang penting karena suatu hal yang memang diperbolehkan, mendesak seperti itu. Jadi tadi udah disiapkan semuanya, udah siap untuk menikah, akan nikah, semuanya udah siap, tamu-tamu udah diundang, tapi ternyata malah cuacanya buruk sehingga inisiatifnya dilakukan nikah online. Nikah pada saat wabah corona bolehkah dengan video call seperti itu ya? Ini juga menjadi contoh ya. Ini banyak banget yang terjadi ada beberapa lah, mulai kemarin kan udah mulai ada, karena ada corona mereka juga berinisiatif kreatif untuk melakukan nikah melalui video call. Bolehkah? Boleh seperti itu ya. Ketika memang semisal mendesak, benar-benar mendesak ya. Contoh semisal laki-lakinya itu berada di daerah yang harus
lockdown gitu ya. Jadi tidak boleh kemana-mana, PSBB dari itu. Padahal itu udah direncanakan tanggal ini jam ini harus menikah, atau lagi sang laki-laki itu harus diisolasi, jadi nggak bisa datang ke acara tersebut seperti itu. Ya, kita masuk kepada skemanya, skema kias terkait hukum nikah mut'ah itu sendiri. Hukum nikah nikah melalui telepon ya. Jadi asalnya kan boleh, berarti kan kita merujuk dari hadis Ummu Habibah yang mana nikah itu tidak boleh dihadiri oleh laki-laki. Faroknya pernikahan melalui video conference yang tidak dihadiri laki-laki. Jadi kalau zaman dulu itu boleh laki-laki tidak hadir, kalau zaman sekarang melalui video call itu laki-laki yang tidak hadir di majelis. Karena pernikahan kan biasanya ada di pihak daerahnya sang wanita seperti itu. Karena video call berarti kan laki-lakinya tidak datang ke daerah wanitanya seperti itu. Nah, ilatnya berarti kan mempelai wanita dan mempelai pria tidak berada dalam satu majelis. Jelas ya? Mereka tidak berada dalam satu majelis seperti itu. Jadi, hukum asalnya adalah melakukan pernikahan tidak dalam satu majelis itu diperbolehkan seperti itu. Tapi dengan catatan itu dilakukan karena mendesak seperti itu ya. Jika tidak mendesak itu tidak diperbolehkan. Namun ada lagi jalan lain untuk tidak nikah online, yaitu dengan dikuasakan. Itu sesuai dengan undang-undang yang ada ya, undang-undang pernikahan, nanti dicek di situ undang-undangnya pasal berapa ada di situ ya. Silakan dibuka KHI dan undang-undangnya seperti itu. Jadi kayak gitu intinya, pernikahan online itu diperbolehkan ketika memang ada sesuatu yang menjadi hajat atau sesuatu yang sudah tidak bisa untuk ditinggalkan ya. Misal kayak tadi isolasi seperti itu. Ada lagi mungkin ada yang dinas, tiba-tiba ada panggilan negara untuk bekerja ya, TNI, AU atau yang lainnya. Nah, ini boleh diperbolehkan ya. Ada hajat yang memang tidak boleh ditinggalkan seperti itu ya. Terima kasih, dari saya cukup sekian ya. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya, jangan lupa. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.